Kambing tua peliharaanku bisa berjalan tegak seperti manusia. Bahkan saat aku tidur, dia meneteskan air liur ke arahku dengan rakus. Setelah aku menceritakan ini pada ayahku, dia tidak hanya tidak percaya, tapi juga menyuruhku memanggil kambing itu paman kambing. Sampai suatu hari, aku menuangkan rumput segar yang sudah kupotong ke dalam palung makanan kambing. Kambing tua itu menundukkan kepalanya ke dalam palung dan mengunyah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia berhenti bergerak. Kambing tua itu perlahan mengangkat kepalanya, dan menggaruk-garuk rumput dengan kaki depannya. Aku mengikuti arah kakinya dan melihat sebuah batu kecil tersangkut di cekungan palung. Tanpa pikir panjang, aku menggulung lengan bajuku dan langsung mengulurkan tanganku untuk mengambilnya. Saat itu juga, mulut kambing tua itu perlahan-lahan mendekati tanganku. Ia mulai mencium tanganku. Karena takut, aku tidak masuk ke kandang kambing. Aku hanya bisa meraba-raba dari luar pagar. Tak lama kemudian, aku menemukan batu itu. Namun, sedetik kemudian, rasa sakit yang tajam menusuk telapak tanganku. Rasanya seperti ada pisau dapur yang mengiris dagingku. Aku mengertakkan gigi karena kesakitan, dan secara refleks memukulnya. Kambing tua itu terhuyung-huyung kepalanya karena pukulanku, dan di telapak tanganku, terdapat luka sobek. Lukanya cukup dalam hingga terlihat tulangnya. Darah segar mengalir deras. Jika aku sedikit lebih lambat bereaksi, mungkin setengah tangan kananku akan hilang. Aku menatap marah ke arah kambing tua yang bersembunyi di sudut kandang. Tapi aku tertegun. Di sudut kandang, ternyata ada banyak batu kecil yang menumpuk, dan yang kupegang di tanganku adalah salah satunya. Saat bertatapan dengan mata kambing tua berwarna kuning kecoklatan itu, bulu kudukku berdiri. Batu ini jelas sengaja diletakkan oleh kambing tua itu di palung makanan. Ia ingin memancingku masuk, dan saat kambing tua itu menggigit tanganku tadi, itu jelas bukan reaksi spontan. Ia sengaja menggigit tanganku. Aku gemetar karena marah, dan langsung mengambil batang besi untuk menghajarnya. Tapi saat itu ayahku pulang. Kambing tua itu mengeluarkan suara melengking, dan terus mengembik. Kedengarannya seperti ada sedikit rasa sedih. Saat ayahku mendekatiku, inilah yang dilihatnya. Kambing tua itu meringkuk gemetar di sudut kandang. Dengan mulut dan mata yang miring, ada bercak darah di dagunya. Aku berdiri dengan batang besi di tangan dan wajah penuh amarah. Zhou Yuan, kenapa kau memukulnya? Ayahku berteriak marah, dan cepat-cepat membuka pintu kandang. Ia menggendong kambing tua itu keluar. Ia mengelus-elus kambing tua itu dengan penuh kasih sayang, dan membentakku, kau memukulnya saat aku tidak di rumah? Dia sudah tua, bagaimana kalau dia terluka parah? Kenapa kau begitu tidak pengertian? Aku mengertakkan gigi karena kesal. Ayah, tak baru saja menggigit tanganku. Ayahku tidak percaya sama sekali. Kalau kau tidak memukulnya, mana mungkin dia menggigitmu? Dia menenangkan kambing tua yang batuk-batuk. Matanya penuh kasih sayang. Lalu dia menggendong kambing tua itu masuk ke rumah. Saat sampai di pintu, kambing tua itu perlahan menoleh ke belakang. Seperti manusia, dia menyeringai penuh kemenangan. Memperlihatkan giginya, ada darahku menempel di giginya. Aku merinding dan mulutku terasa pahit. Sebenarnya aku selalu tahu, kambing tuaku berbeda dari kambing lainnya. Dia sangat cerdas sampai-sampai menakutkan. Ayahku menempatkan kambing tua itu di kamar belakang, dan menyiapkan selimut baru yang hangat di lantai untuk kambing tua itu. Hatiku sakit melihatnya. Apa yang kau lakukan? Membiarkannya tidur di dalam rumah? Kambing tua itu mendengar aku bicara, dan langsung bersembunyi di belakang ayahku. Ayahku menunjuk hidungku dan memarahiku. Dasar anak durhaka, kau harus memanggilnya paman kambing. Kalau bukan karena dia, kau pasti sudah dibawa anjing liar itu. Ayahku membicarakan kejadian 2 hari yang lalu. Dia membantu tetangga memanen jagung. Jadi tugas menggembalakan kambing jatuh ke tanganku. Saat aku menggembalakan kambing di jalan setapak yang sepi, seekor anjing liar menerjang keluar dari hutan. Ia menatapku dan memamerkan taringnya. Aku sangat ketakutan sampai kakiku lemas, dan terduduk di tanah. Kambing tua di belakangku tidak hanya tidak takut, tapi malah menghentakkan kakinya dan berdiri di depanku. Untungnya, orang dewasa segera datang, dan anjing liar itu diusir. Kisah kambing tua yang menyelamatkanku menyebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga memuji kambing tua itu. Zhou tua, kau beruntung sekali. Kambing tua yang begitu pintar. Apakah kau mau menjualnya seharga 10 juta? Ayahku yang tersentuh. Pipinya memerah. Tidak dijual. Teman lama ini sudah bersamaku sejak kecil. Zhou Yuan, cepat panggil paman kambing, kata ayahku, mengalihkan pembicaraan kepadaku. Aku didorong orang-orang ke depan kambing tua itu. Semua orang menungguku memanggil kambing tua itu paman kambing. Bahkan kambing tua itu menatapku dengan mata anehnya, tapi aku merasa ada yang tidak beres, dan tidak mau memanggilnya. Orang-orang pun bubar karena merasa bosan. Ayahku juga tidak memaksaku lagi. Hanya kambing tua itu, tampaknya menunjukkan kebencian di matanya. Hingga hari ini, ayahku seperti terhipnotis oleh kambing tua itu. Tidak mendengarkan penjelasanku, dan malah membawa kambing tua itu ke dalam rumah. Aku melihat ayahku mengelus kepala kambing tua yang jarang berbulu itu. Dan aku punya firasat buruk. Itu pura-pura, sama sekali tidak terluka. Begitu aku selesai bicara, kambing tua itu mengembik 2 kali, mengayunkan kakinya yang pura-pura sakit di depan ayahku. Ayahku memelototiku. Kambing itu menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu terluka? Kenapa tidak membiarkannya tidur di dalam rumah?
Saat dia berbicara, kambing tua itu menatapku tajam. Bulu di sekitar mulutnya basah. Ia bahkan meneteskan air liur ke arahku. Bulu kudukku berdiri, kulit kepalaku terasa seperti mau meledak. Sehingga ketika aku berbicara, suaraku gemetar. Jangan, aku tidak mau membiarkannya tidur di dalam rumah. Dia akan memakanku. Ayahku kehilangan kesabaran. Dia menamparku dengan keras. Omong kosong apa itu? Kambing mana yang makan orang? Hari pun segera gelap. Ayahku menarikku kembali ke ruang depan. Kambing adalah hewan omnivora. Selama mereka kenyang makan rumput, mereka tidak akan memikirkan makanan lain. Aku bertanya dengan bingung. Lalu bagaimana dengan kambing Pak Kades? Bukankah kambingnya memakan ayam Pak Kades? Ayahku mengecapkan bibirnya. Itu karena sudah mencicipi daging. Kambing memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Setelah mencicipi rasa daging, mereka akan penasaran apakah daging lain sama lezatnya. Aku menyeka air mataku, dan menunjukkan tangan kananku pada ayahku. Apakah ini karena mencicipi daging? Ayahku baru menyadari lukaku yang masih berdarah. Dia berkata dengan tidak percaya. Benarkah paman kambing yang menggigitmu? Aku menatapnya dengan penuh harap. Berharap dia bisa bersikap adil. Tapi ayahku mengerutkan keningnya sejenak. Dan berkata dengan ragu, pepatah memang mengatakan begitu, tapi belum tentu benar. Tidurlah dulu. Aku menatapnya dengan kecewa. Hatiku terasa dingin. Lampunya dimatikan. Ruangan menjadi gelap gulita. Aku meringkuk di dalam selimut. Bahkan tidak berani menutup mata. Dia lebih memilih mempercayai kambing tua itu daripada kata-kataku. Ayahku dan kambing tua itu memiliki ikatan yang kuat. Seperti yang dia katakan, dia telah memeliharanya sejak kecil. Kata Pak Kades, ketika ibuku dalam masa nifas, ayahku terlalu sibuk menyisir bulu kambingnya. Sampai-sampai sup ayam yang dimasaknya di panci gosong. Hampir saja terjadi kebakaran. Dan setelah kejadian itu, ketika aku berumur 8 tahun, ibuku merasa ayahku tidak bisa diandalkan. Dan menceraikannya. Hatiku terasa pahit. Sudah rebahan lama. Selimutku masih dingin. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Dadada. Dan suara napas yang berat. Tak sampai beberapa detik, suara itu mendekati pintu kamarku. Aku menatap pintu dengan tegang. Suara napas di luar semakin berat. Lalu, gagang pintu bergerak ke bawah. Sebuah bayangan hitam panjang terpantul masuk ke dalam kamar. Ia berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Meskipun tak terlihat jelas, aku bisa mengenali tanduknya dari bentuk bayangan itu. Itu kambing tua itu. Ia tetap berdiri, lalu berjalan tegak beberapa langkah ke dalam kamar. Aku cepat-cepat menutup mata, pura-pura tidur. Aku berharap ayahku terbangun mendengar suara, tapi ia tidur sangat nyenyak. Bahkan terdengar suara mengerat giginya. Dadada, suara itu semakin mendekat. Telingaku terasa berdenging, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Luka di tangan kananku terasa nyeri. Aku bisa merasakan tatapan tertuju di kepalaku. Kambing tua itu sedang menatapku dengan pupil matanya yang vertikal dan aneh. Suhu ruangan terasa turun drastis. Udara dingin menusuk tulang. Waktu berlalu detik demi detik. Kambing tua itu masih menatapku tajam. Tiba-tiba, bau busuk menusuk hidungku. Napas hangat dan lembab menyembur di kepalaku. Aku gemetar tanpa sadar. Lalu, kulit kepalaku terasa tertarik. Ia mengunyah rambutku. Aku tak tahan lagi. Aku meraih senter di sampingku dan melemparkannya. Lalu aku berteriak sekeras-kerasnya. Ayahku langsung menyalakan lampu dan duduk. Terlihat kambing tua itu tergeletak di lantai. Kejang-kejang. Rongga matanya bengkak. Aku baru mau menjelaskan. Tapi ayahku menarik kerah bajuku dan menyeretku keluar. Dasar anak manja. Kebiasaan burukmu. Aku tahu dia mengira aku memukul kambing itu lagi. Aku menangis dan berteriak. Dia mau memakanku. Dia mengunyah rambutku untuk mencoba apakah aku bisa dimakan. Ayahku menyeretku ke halaman. Lihat rumput yang belum habis di tempat makan kambing. Dia menendang pantatku dengan keras. Kau memukulnya sampai ia tak menghabiskan rumputnya. Dia pasti lapar. Dia hanya mengira rambutmu itu rumput. Aku melihat ke dalam rumah. Kambing tua itu meletakkan kedua kaki depannya di jendela. Menonton keributan dengan senang. Kemarahan membuncah di hatiku. Aku melepaskan diri dari cengkeraman ayahku. Ingin masuk ke dalam dan melawannya. Tapi ayahku lebih cepat. Ia menendangku hingga terjatuh. Suara keras itu membangunkan tetangga. Beberapa pria berlari dan menahan ayahku. Seseorang pergi memanggil kepala desa. Melihatku menangis terseduh-seduh, kepala desa yang masih mengenakan piyama, memelukku dan bertanya, ada apa ini? Ayahku hendak membuka mulut, tetapi kepala desa memelototinya. Yuan, katakan. Aku bersandar di bahu kepala desa dan menunjuk ke dalam rumah. Bayangan kambing tua itu sudah tidak ada di dekat jendela. Kambing tua itu mau memakanku. Begitu aku selesai bicara, wajah orang dewasa berubah, terutama kepala desa. Dia menatap ayahku yang panik dan memelukku lebih erat. Ayahku berdiri di depan pintu dan menjelaskan berulang kali. Dia kan baru menggembala kambing 2 hari yang lalu. Mungkin dia ketakutan karena anjing liar. Paman yang juga menolongnya, kan? Saat hal itu disebut, aku menangis semakin keras. Aku juga baru menyadari ada yang tidak beres. Setelah melihat bayangan itu tadi, waktu menggembala kambing hari itu, saat kambing tua itu berjalan di belakangku, bayangannya memanjang. Saat aku lengah, ia berdiri dan mencoba menyergapku. Kalau bukan karena anjing liar yang tiba-tiba muncul, aku pasti sudah dimakannya, sambil terisak.
Aku menceritakan semuanya kepada kepala desa. Suara ayahku langsung meninggi. Dasar anak nakal, berani bohong. Dia baru 5 tahun. Mana mungkin dia bohong? Kepala desa membentak. Kalian semua masuk. Tangkap kambing itu. Kambing yang bisa berdiri tidak boleh dibiarkan hidup. Ayahku berdiri tegap menghalangi pintu. Tidak mau mengalah. Dia semakin emosional. Urat-urat di pelipisnya menegang. Matanya memerah. Kalian mau menangkapnya? Langkahi dulu mayatku. Orang-orang saling berpandangan. Tidak ada yang berani bergerak. Kepala desa mengerutkan kening dengan kecewa. Zhou, kamu tahu kan aturan desa kita? Kambing yang berdiri akan memakan manusia. Tidak boleh dibiarkan hidup. Ayahku berkata dengan suara lirih. Saudara, aku dan kambing ini tumbuh bersama sejak kecil. Keluargaku tidak peduli denganku. Bahkan tidak memberiku makan. Saat musim dingin di umurku 4 tahun. Kambing inilah yang memberiku buah beri. Sehingga aku bisa bertahan hidup. Kambing ini tidak boleh ditangkap. Kepala desa menghela nafas. Dan berkata dengan pasrah kepada ayahku. Ikatanmu dengan kambing ini kita semua tahu. Tapi pernahkah kau berpikir, dengan kondisi tempat kita ini, mungkinkah kambing biasa hidup selama 5 tahun? Kambing tidak boleh makan daging. Aku lihat tangan Yuan terluka. Digigit kambing itu, kan? Kau masih menyimpannya di dalam rumah? Tidak takut anakmu dimakan? Setelah kepala desa selesai bicara, ayahku terdiam, tapi dia tetap menghalangi pintu. Siapapun yang maju tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang paman mendekati kepala desa dan berbisik. Bagaimana ini? Kambing itu pasti tidak bisa dibiarkan. Menggigit orang kali ini hanya percobaan. Lain kali dia berani makan orang. Aku punya ide, nanti kita bicarakan lebih lanjut di rumahku. Kepala desa menjawab dengan suara rendah. Lalu melihat ke arahku dan Ge Xiao. Yuan, bagaimana kalau kau tinggal di rumah kepala desa beberapa hari ini? Aku tidak tenang meninggalkan ayahku sendirian dengan kambing tua itu. Kepala desa melihat kekhawatiranku, dan menepuk bahu ayahku. Bangunlah, Zhou tua, semua orang tidak akan menyusahkanmu. Tapi demi keamanan, kambing itu tidak boleh disimpan di dalam rumah. Aku sangat gembira. Baik, tidak masalah. Asalkan tidak menangkapnya. Semuanya baik-baik saja. Ayahku sepertinya ingin membuktikan sesuatu. Dia membawa kambing tua itu keluar. Di bawah tatapan semua orang, kambing tua itu kembali dikurung di kandang. Mungkin dia tahu apa yang orang-orang bicarakan. Dia menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap kami. Kambing tua itu hanya berani menatapku. Dengan mata merah darah, rasa puas muncul di hatiku. Aku membiarkan kepala desa menggendongku kembali ke rumahnya. Semua orang duduk di depan rumah kepala desa, membahas bagaimana cara menangani kambing tua itu. Beberapa hari yang lalu, mereka masih memuji kambing tua itu. Ketika aku menceritakan detailnya, barulah mereka merasa ada yang tidak beres. Kukira bagaimana kambingnya bisa hidup begitu lama. Ternyata sudah jadi siluman, kata Paman Chang Yong, tetanggaku. Tempat ini dekat gunung, hewan tidak boleh dipelihara lebih dari setahun. Setelah 10 tahun, pasti akan menjadi jahat. Kepala desa memotong ucapannya, jangan bicara sembarangan di depan anak-anak. Hewan ini sudah mencicipi daging, jadi dia ngiler ingin makan orang. Istri kepala desa memelototinya, ucapanmu malah lebih menakutkan. Menurutku, kambing itu harus dibunuh. Membiarkannya hanya akan menjadi bencana. Paman Chang Yong terkekeh. Setelah dibunuh, daging kambingnya berikan padaku ya. Dia menjelaskan, istriku mau melahirkan, jadi kupikir bisa untuk suplemen. Aku segera mengangguk, bagaimanapun cara memakannya, boleh. Dia sangat jahat. Aku menceritakan lagi kejadian di siang hari, termasuk bagaimana kambing tua itu berpura-pura sakit untuk menjebakku. Semakin aku bercerita, wajah orang dewasa semakin pucat, sampai aku bilang kambing tua itu mengunyah rambutku. Paman Chang Yong terbatuk-batuk dan hendak pergi. Istriku masih menungguku di rumah. Aku pulang dulu. Si Chang tidak mengantarnya keluar, melainkan menatapku dengan sangat serius. Yuan, apa yang kau katakan itu benar? Sifat binatang itu seperti manusia? Aku mengiyakan. Benar, kambing itu benar-benar menakutkan. Wajah kepala desa menjadi semakin muram. Gawat, kambing ini akan menjadi masalah besar. Kepala desa mengambil sebungkus racun tikus dari lemari. Dia tampak bertekad, besok, selagi Pak Zhou keluar untuk bekerja, kita masukkan racun ini ke dalam tempat makannya. Yang lain menimpali. Tidak bisa, racun ini kerjanya lambat. Kalau kambing itu kambuh, dan menggigit orang, bagaimana? Menurutku, kita atur waktunya, pasuk dan tusuk kambing itu sampai mati. Hentikan, kambing gunung itu sangat kuat, bisa membuatmu pendarahan otak. Aku setuju dengan cara kepala desa. Racuni saja, kita semua serang bersama-sama. Masa takut sama seekor kambing tua? Saat itu, istri kepala desa menyipitkan mata dengan bingung. Chang Yong belum pergi, ngapain dia berdiri di depan jendela? Detik berikutnya, dia jatuh ke lantai. Wajahnya penuh ketakutan dan berteriak. Aku dan yang lainnya mengikuti arah pandangannya. Bayangan orang yang berdiri di luar jendela bukanlah Paman Chang Yong, melainkan kambing tua kami yang berdiri. Ia menatap semua orang dengan tajam, penuh dengan amarah dan keganasan.